Baru-baru ini ada yang ngomong saya ini Bapak Bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service. Ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Leon Alvinda Putra adalah ketua BEM UI yang mendadak fenomenal. Setelah bikin onar dan tidak bisa membedakan antara kritik dan hinaan, dia langsung mengatakan bahwa akunnya diretas. Anak bocah ini mirip banget sama Kadrun, mau lari dari masalah dengan alibi diretas. Melihat Twitternya, saya bisa menyimpulkan bahwa Leon Alvinda Putra adalah orang yang terafiliasi erat dengan orang-orang KPK yang bermasalah seperti Novel Baswedan, Febri Diansyah. Kemudian dia selalu meretweet akun Amnesty Indonesia, Gelora News, Raffio Patra, Sudirman Said, dan lain-lain. Rasanya nama-nama di atas cukup untuk membuat Leon Alvinda Putra bisa ditangkap sebagai kelompok kadrun pembela Prabowo Subianto. Kita tahu banget rekam jejak UI dengan mahasiswanya yang ada di kepengurusan BEM. BEM ini sangat terafiliasi dengan PKS. Ada beberapa juga nggak ngerti, ini perkumpulan apa sih emang? Ini perkumpulan politik lelang, nggak ngerti juga. Ada juga yang kayak, pokoknya lo semua yang like di sini ntar ujung-ujungnya harus pilih PKS ya. Masalahnya, BEM UI hampir selalu dikuasai oleh mahasiswa tarbiyah yang berafiliasi pada PKS. Karena itulah program pendidikan mahasiswa baru menjadi ladang strategis bagi kaderisasi PKS. Itu sudah berlangsung selama belasan tahun. Biasanya yang mau maju ya tarbiyah, karena yang non tarbiyah berpikir kalau ngapain nge-BEM, capek-capekin aja. Ngapain berpolitik di kampus, buang-buang waktu. Dikenalkan dengan kakak-kakak, teteh-teteh, AA yang ramah-ramah, yang membuat kita merasa feel like home, welcome gitu ya. And then like, itu seperti menggambarkan bahwa nyaman gitu berada dengan teteh-teteh yang islami ini gitu. Sehingga ketika mentoring itu selesai ya banyak yang beberapa ditawarkan, sebetulnya semua ditawarkan untuk lanjut menjadi anggota, dan di situ ya rutin terus mingguan. Baru setelah beberapa tahun ya saya mulai aktif di situ, saya akhirnya tahu bahwa organisasi itu ya terafiliasi dengan partai politik, partai keadilan, dulu namanya berubah menjadi partai keadilan sejahtera. Liko isinya soal agama. Tapi kita disuguhi bacaan politik. Nah, ini bedanya, bacaannya adalah bacaan politik. Bacaan politiknya apa waktu itu? Sabili. Justru intinya PKS kan tarbiyah. Proses tarbiyah itu seperti kita menumbuhkan pepohonan, dan kami prinsipnya pohon jati itu 20 tahun bisa jadi baru dipetik gitu, tapi kokoh. Karena mereka ada kurikulumnya, jadi nggak mungkin ngomong politik di awal itu nggak mungkin, karena mereka punya kurikulum. Jadi masing-masing mentor itu udah punya buku yang isinya kurikulum. Jadi kalau pertemuan pertama isinya ini, pertemuan kedua isinya ini, pertemuan ketiga isinya ini. Mereka kerjanya bukan belajar. Leon juga kabarnya belum lulus-lulus. Angkatan tua, harusnya kuliah 3,5 tahun sampai 4 tahun. Coba tanya saja Leon Alvinda Putra ini sudah kuliah berapa tahun. Coba ditanya saja daripada nanti bilang saya ngada-ngada. Orang ini kelihatan banget melakukan retweet keras kepada akun-akun pendukung Prabowo yang memiliki masalah. Apalagi dia retweet BEM UGM yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah Presiden Orde paling baru. Kalau kita bicara Orde Baru, kita melihat bagaimana Soeharto lah yang paling merepresentasikan. Mungkin otaknya BEM UGM dan Leon Alvinda Putra mulai sengklek, tidak bisa membedakan antara Presiden Jokowi yang dicintai rakyat dengan Presiden Soeharto yang tidak dicintai rakyat, malah diharapkan turun oleh rakyat Indonesia. 68 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto itu dengan alasan yang juga KKN, korupsi dan nepotisme. Dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu ya Pak Harto. Kemarahan, kebencian ya. Dari mulai yang sinis sampai yang mau betul-betul marah gitu. Nah itu muncul di 98 itu. Ya. Nah, momen terpentingnya adalah memang krisis moneter. Saya harus akui, Presiden Jokowi masif sekali beliau dalam membangun infrastruktur. Dibanding dengan presiden setelah reformasi, beliau paling jempol. Kita semua harus angkat topi. Pak Jokowi sudah membuat skala prioritas pembangunan infrastruktur.
Mengapa demikian? Karena beliau ingin mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Karena 73 tahun Indonesia merdeka, di Indonesia bagian timur, di Papua, NTT dan sebagainya, daerah-daerah yang melihat aspal saja rakyatnya itu belum pernah. Untuk Bapak, terima kasih Bapak untuk pembangunan yang begitu signifikan kami rasakan di Papua. Terima kasih banyak Bapak. Saya minta itu akan tetap diteruskan dalam beberapa tahun ke depan selama masa jabatan Bapak. Dan terima kasih Bapak karena sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi role model bagi kami. Dan juga semoga Bapak tidak bosan-bosan untuk datang terus mengunjungi kami di tanah Papua. Sangat bahagia sekali. Pertama kali Pak Presiden datang di sini, sangat bahagia dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai perempuan Asma. Sebelum itu kan tidak pernah presiden ke Papua. Bapak Jokowi baru berani ke Papua. Terus. Kalau sebelum itu aduh presiden kalau datang Papua itu anggap saja Tuhan mau turun. Saya yakin Leon nggak bisa apa-apa, namanya saja yang keren, kayak Leon. Tapi ternyata mentalnya perlu dipertanyakan. Dia mengkritik lewat media sosial bahwa orang-orang yang berseberangan dengan dia dianggap pengecut karena hanya mainnya di media sosial. Padahal dia sendiri kritik Jokowi lewat media sosial. Memang kalau mau dikata, orang-orang yang merasa tidak melihat balok yang menyangkut di matanya, namun bisa melihat semut di ujung pantai adalah mirip PKS. Membahas soal retweet yang secara keras dilakukan oleh Leon terhadap akun-akun pemuji Jokowi. Kita tahu bahwa Leon ini mungkin bermasalah pikirannya. Menghina presiden malah dianggap jadi sebuah kritik. Kritik dan hinaan itu jauh banget bedanya. Lalu ada juga semangat-semangat yang dihaturkan dari orang-orang yang memang kelihatannya nggak suka sama Jokowi. Misalnya Fadlizon, Faisal Bahri, dan orang-orang sakit hati lainnya. Nggak kebayang kalau Prabowo jadi presiden. Bisa-bisa Leon langsung diangkat jadi king of penjilat elit oposisi nanti. Sungguh lucu melihat kelakuan bocah-bocah mahasiswa yang ternyata otaknya sudah terpapar dengan hal yang lebih bahaya dari virus, yakni terpapar kebencian. Leon juga pakai istilah-istilah yang gak asing lagi dikeluarkan oleh orang macam Fadlizon, Faisal Bahri. Dia pakai istilah buzzer. Dia juga sok merasa keren karena pernah turun ke jalan dan teman-temannya diseret oleh polisi saat demo. Ketika Bambang Wijoyanto membela Leon, saya makin yakin kalau fix Leon ini adalah kader Anies Baswedan. Kor-kor revisi UU KPK, tapi diam soal Anies yang korupsi. Dek Leon, ini harus belajar dari mahasiswa 98. Kami bergerak dengan kesadaran penuh bahwa negara ini tidak baik-baik saja saat itu. Meski ada satu rekan mahasiswa kami yang membelot ke cendana dan jadi antek cendana, itu tidak menyurutkan semangat kami. Sekarang kalian itu apa? Kalian mau menurunkan Jokowi? UI lagi. Kan kita dari PK ya, PK itu 99 ya. 92, 99 tuh udah bikin itu yang saya ikut 87 Tarbiyah kampus UI saya ikut semester 2. Hubungan Tarbiyah dengan PKS, ya hubungannya bapak dan anak. Gerakan Tarbiyah itu anaknya, induknya bapaknya itu PKS. Mereka itu kan hizib wa tanzim, jadi gerakan iya, partai politik juga, jadi bapak dan anak gitu. Sudah pasti kalau UI ini memang punya kedekatan dengan cendana. Mahasiswa 98 yang kami anggap pembelot juga adalah alma mater UI. Jadi mau tidak mau UI itu bisa dikatakan kurang dalam urusan loyalitas. Kalau bicara berjuang, kamu berjuang dulu untuk lulus. Sudah deh, belajar dulu. Undang-undang KPK sudah dibaca belum? Belum bukan? Makanya kalau mau demo dibaca dulu. Pakai mekanisme hukum. Jangan karena nggak dijawab jadi mambekan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.